Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahmawati, Stambuk A401-18039. Perkenalkan, nama saya Arifah Rindiani, Stambuk A401-18022, kelas A 2018 dari kelompok 9. Nama-nama kelompok 9 ada Siti Rahmawati, Stambuk A401-18039, ada Arifah Rindiani, Stambuk A401-18022, ada Nur Hikmah, Stambuk A401-18009. A. Pengertian budaya sekolah. Sebelum kita mengetahui pengertian budaya sekolah, kita ketahui terlebih dahulu apa sih budaya. Budaya merupakan pandangan hidup yang diakui bersama mencakup cara berpikir, berperilaku, dan nilai-nilai yang tercermin dalam komitmen dan loyalitas individu dalam merespon kebutuhan organisasi. Setelah dipahami, pengertian budaya secara umum akan dikemukakan pengertian budaya sekolah. Budaya sekolah diartikan sebagai sistem makna yang dianut bersama oleh warga sekolah, yang membedakannya dengan sekolah lain. Budaya sekolah disebut kuat bila guru, staf, dan stakeholder lainnya saling berbagi nilai-nilai dan keyakinan dalam melaksanakan pekerjaan. Budaya sekolah adalah kerangka kerja yang disadari, terdiri dari sikap-sikap, nilai-nilai, norma-norma, perilaku-perilaku, dan harapan-harapan di antara warga sekolah. Bila sudah terbentuk, maka keyakinan-keyakinan, nilai-nilai, dan harapan-harapannya cenderung relatif stabil, serta memiliki pengaruh yang kuat terhadap sekolah. Budaya sekolah penting perannya terhadap kesuksesan sekolah dengan beberapa alasan. Pertama, budaya sekolah merupakan identitas bagi para guru dan staf di sekolah. Kedua, budaya sekolah merupakan sumber penting stabilitas dan kelanjutan sekolah, sehingga memberikan rasa aman bagi warga sekolah. Ketiga, budaya sekolah membantu para guru baru atau formula untuk menginterpretasikan apa yang terjadi di sekolah. Keempat, budaya sekolah membantu menstimulus antusiasme guru dan staf dalam menjalankan tugasnya. Budaya sekolah dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain 1. Antusiasme guru dalam mengajar. 2. Penguasaan materi yang diajarkan. 3. Kedisiplinan sekolah. 4. Proses pembelajaran. 5. Jadwal yang ditepati. 6. Sikap guru terhadap siswa. Dan 7. Kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin memiliki potensi yang besar untuk memantapkan dan menerapkan budaya sekolah melalui mekanisme pokok, yaitu 1. Perhatian. 2. Cara menghadapi krisis. 3. Model peran atau modeling. 4. Pengalokasian, penghargaan dan kriteria penyeleksian. Serta 5. Pemutusan hubungan kerja, guru dan staf. Budaya sekolah atau school culture memegang peran penting dalam menciptakan suasana sekolah yang kondusif, sehingga berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. B. Pembentukan dan pengembangan budaya sekolah. Budaya sekolah merupakan basis interaksi antara semua anggota masyarakat sekolah yang meliputi yang pertama, nilai-nilai, kepercayaan, kejujuran, dan transparansi. Yang kedua, norma-norma, peraturan, dan perilaku yang berlaku dan disepakati oleh semua anggota masyarakat sekolah. Dan yang ketiga, kebiasaan yang memberikan keunikan dan kekhususan pada sekolah. Budaya sekolah juga memperhatikan ketentuan umum yang berlaku tanpa mengabaikan kondisi lokal masyarakat. Khusus mengenai cara belajar dan cara berperilaku siswa, perlu dikelola secara baik agar warga sekolah, dalam hal ini siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan komite sekolah dapat saling menghargai. Budaya sekolah yang positif muncul dari hubungan yang baik di antara kepala sekolah dan guru, guru dan guru,
guru dan siswa, siswa dan siswa, serta antara semua warga sekolah. Ini merupakan ciri sekolah yang berpengaruh positif terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Kepala sekolah memiliki peran kunci dalam mengembangkan budaya sekolah yang positif. Pengembangan ini dilakukan melalui kerjasama bersama guru-guru dan warga sekolah dalam memberi contoh tentang nilai-nilai dan perilaku positif sehingga terbentuk budaya mutu di sekolah. Pengembangan budaya sekolah sangat ditentukan oleh lingkungan fisik, lingkungan sosial, nilai-nilai pengembangan di sekolah, dan keteladanan. C. Budaya mikro sekolah. Berhubung terdapat berbagai macam dan lingkup kelompok sosial, maka terdapat pula berbagai budaya baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat organisasi. Berdasarkan rumusan pengertian di atas, maka jelas bahwa budaya merupakan sesuatu yang sukar dipahami, tidak dapat diraba, harus dipatuhi dan diterima sebagai kebenaran. Namun demikian, setiap organisasi mengembangkan seperangkat asumsi dasar, pemahaman, dan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, yang menentukan perilaku sehari-hari di sekolah, yaitu sebagai budaya mikro. Budaya mikro sekolah diartikan sebagai budaya yang berlaku. Unsur-unsur budaya yang berlaku di lingkungan sekolah A belum tentu berlaku pula secara keseluruhan di lingkungan sekolah B. Budaya pada tingkat organisasi mempunyai 7 karakteristik utama, yaitu A. Inovasi dan pengambilan resiko sejauh mana karyawan didorong untuk menjadi inovatif dan mengambil resiko. B. Perhatian terhadap detail sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan presisi, analisis, dan perhatian terhadap detail. C. Orientasi hasil. Sejauh mana manajemen berfokus pada hasil atau hasil daripada pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. D. Orientasi orang. Sejauh mana keputusan manajemen mempertimbangkan efek hasil pada orang-orang di dalam organisasi. E. Orientasi tim. Sejauh mana aktivitas kerja diatur di sekitar tim daripada individu. F. Agresivitas. Sejauh mana orang agresif dan kompetitif daripada santai. Nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah tentunya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sekolah itu sendiri sebagai organisasi pendidikan yang memiliki peran dan fungsi untuk berusaha mengembangkan, melestarikan, dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada para siswanya. Nilai-nilai yang mungkin dikembangkan di sekolah tentunya sangat beragam. Jika merujuk pada pemikiran Sprenger, maka setidaknya terdapat 6 jenis nilai yang seyogianya dikembangkan di sekolah, yaitu nilai pengetahuan, ekonomi, kesenian, keberagamaan, kemasyarakatan, politik, dan kenegaraan. Dengan merujuk pada pemikiran Freitlust Hahn dan Egerstein, di bawah ini akan diuraikan tentang karakteristik budaya organisasi di sekolah, yaitu tentang observed behavioral regularities, kedua norms, 3 domain value, keempat filosofi, yang kelima rules, dan yang keenam organization climates. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam pembuatan video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.